Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, harilah mereka perdana. Oh, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat miliarder semuanya di seluruh Nusantara dan seluruh mancanegara. Hari ini kita jumpa lagi di acara The Miracle of Rezeki, 1 tahun menjadi miliarder. Dan acara hari ini khususnya di hari Kamis adalah acara spesial ngilmu bersama mentor miliarder di tema Leaders Talk. Hari ini adalah kita temanya sangat menarik sahabat-sahabat semuanya. Tema kita hari ini adalah kecerdasan keuangan, gitu ya. Bagaimana di luar sana banyak orang menang lotre kemudian habis kaya tiba-tiba miskin. Ada seorang petinju mungkin ya yang dulunya kaya raya ketika dia tidak bisa lagi bertinju kemudian jatuh miskin. Atau mungkin banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kenapa? Karena itu adalah tidak bisa atau tidak pandai memanajemen keuangan. Nah, maka hari ini sebelum teman-teman bisa mendapatkan rezeki yang luar biasa, teman-teman semuanya harus belajar tentang ilmu kecerdasan keuangan. Oke. Dan hari ini teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, acara kita hari ini kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga teman-teman hari ini yang hadir bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang nanti bisa ditularkan untuk bermanfaat orang lain. Nah, sahabat belajar semuanya, sebelum belajar ya saya ucapin terima kasih buat yang sudah share acara Leader Talk hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih karena apa? Karena biar semakin banyak orang-orang di luar sana mendapatkan manfaat dari acara kita pada malam hari ini. Sahabat belajar semuanya, hari ini kita akan kedatangan seorang yang luar biasa ya. Tamu-tamu kita malam hari ini adalah top leader, top reward Indonesia ya, yang mana akan membersamai saya tentunya ya. Dan untuk belajar di acara Leader Talk hari ini ya. Dan pastikan teman-teman semuanya yang hadir jangan sampai skip ya, jangan sampai tinggalkan ruangan ini ya. Maka teman-teman harus belajar, kalau bisa dicatat gitu ya ilmunya pada malam hari ini ya. Sebelum saya mulai, sebelum saya menghadirkan seseorang yang luar biasa ya, saya ingin nyapa dulu sahabat-sahabat miliarder di sini yang sudah hadir ya. Subhanallah, sudah ada Bu Sri Handayani ya, sudah ada Bu
Indrawati ya, sudah ada Ibu Aslihatul dari Kediri ya, Ibu Suliastri dari Kendal ya, dari Kendal juga, wah banyak sekali ya, dari Lampung ya, kemudian dari Hong Kong, subhanallah ya, luar biasa ya. Ibu ini dari Batu ya, kemudian dari Tangerang ya, dari Blora. Aduh, banyak sekali ya sahabat-sahabat semuanya ya. Kalau ini saya sebutin ya kayaknya nggak selesai ya. Tapi semoga hari yang hadir hari ini teman-teman semuanya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat pada malam hari ini. Baik sahabat miliarder semuanya, ya hari ini saya sudah nggak sabar lagi ya. Kenapa? Karena saya akan menghadirkan seseorang yang luar biasa ya, yang akan membersamai saya ya di acara Leaders Talk 1 jam ke depan ya. Beliau ini adalah seorang artis miliarder ya dari kota Jakarta ya. Beliau ini juga saat ini beliau juga sudah hijrah ya, menekuni bisnis networking syariah ini, dan beliau adalah termasuk salah satu dari sahabat-sahabat kita di komunitas miliarder berkah, dan beliau adalah termasuk miliarder dari Jakarta. Siapa beliau? Kita hadirkan di tengah-tengah kita sambut Mas Raka Gusnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Gusnu? Alhamdulillah sukses, sehat, kaya berkah, Allahu Akbar. Nah, ngeliat Mas Haris hari ini bahagia banget nih Mas Haris. Wah, tampilannya udah oke banget ya, maksimal. Dan tema malam ini bagus banget nih Mas Haris. Saya jadi ingat kecerdasan keuangan, karena itu bagus banget buat investasi kita di masa depan ya. Apalagi kan tahu sendiri sekarang nih, kalau kita nggak pintar amat, kalau kata bahasa orang Betawi nih, kalau kita nggak pintar amat, ya lu yang ketiban gitu loh, ketinggalan gitu loh sama yang lain gitu. Jadi kita harus cerdas ya. Nih, ini menarik nih. Aduh, menarik ini karena saya hari ini sudah langsung dibersamai sama Mas Gusnu nih ya. Mas Gusnu ini tentunya kan punya pengalaman seorang artis nih ya. Kalau kita tahu semua artis tentunya pasti memiliki penghasilan yang besar sebelumnya toh ya. Dan tentunya Mas Gusnu ya, Mas Gusnu mungkin punya pengalaman nih ya, ketika sudah memiliki yang besar, gimana sih cara pengelolaan ya? Boleh dong ini dibagikan di pembukaan acara kita hari ini Mas Gusnu sama teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Mas Haris kesempatannya di malam ini ya, tepatnya alhamdulillah ketemu lagi di Leader Talks ya. Saya juga rindu nih ketemu acara guru-guru kita di Leader Talk. Ya, Sobat Miliarder, dari pengalaman saya dulu ya, pengalaman saya waktu masih di entertain ya, kira-kira di tahun 20 tahun yang lalu kali ya. Itu sebetulnya saya itu diajarin ya untuk mengelola keuangan ketika dapat honor, dapat kontrak, dapat iklan gitu ya, disisihkan gitu loh. Jadi ketika dapat kira-kira 30%, 40%-nya itu disisihkan untuk menabung atau disisihkan investasi. Nah, dulu saya pernah juga tuh ikutan, bagaimana kayak orang-orang lain gitu kan, punya tabungan, misalkan contoh ya, ada yang tabungan emas gitu, kalau nggak tabungan deposito gitu, diajarin. Dan ternyata memang harus ini ya, harus benar-benar kalau kita berprofesi atau bekerja atau usaha, kalau menurut saya itu wajib harus bisa menginvestasikan atau kita mengelola keuangan kita, karena suatu saat nanti itu menjadi satu backup. Nah, seiring dengan berjalan, Masya Allah ya, itu saya juga merasa iya juga ya, kalau dulu saya nggak pinter-pinter yang mengelola keuangan ya dengan manajemen gitu ya, ataupun dengan misalnya ada agensi-agensi ya, production house gitu ya, yang menawarkan, Mas mau diambil semua nggak honornya, biasanya honor, bukan gajian, honor gitu kan. Jadi ada dulu tuh honor namanya honornya harian, bintang tamu harus dikasih kan, biasanya kalau dulu cash, kalau nggak ditransfer minta nomor rekeningnya. Terus ada juga yang misalkan sebulan itu bisa dapat misalkan 5-6 episode. Nah, itu kalau biasanya sinetron. Nah, kalau iklan beda lagi. Iklan tuh biasanya tunggu jam tayang dulu, Mas Haris. Nah, misalnya jam tayang nih, misalkan seminggu lagi nih, kita kelas syuting nih, 2 minggu lagi tayang nih, itu keluar tuh. Nah, itu jadi benar-benar Masya Allah ya, dulu memang berasa banget kalau di dunia entertain itu, di dunia selebritis itu, sekali dapat duit kayak rezeki nomplok, Mas Haris. Jebrek gitu kan, wah ini bisa buat safety kita nih, misalkan 6 bulan gitu, 5 bulan gitu kan. Nah, itu makanya kadang gini ya, kadang ada teman-teman tuh atau masyarakat menyanggapnya gini, ya dunia tuh glamor ya. Saya bilang sih tergantung dulu orangnya gitu. Kalau dia nggak benar-benar ngelola keuangan ataupun kecerdasan keuangan,
ya bisa aja kayak begitu. Alhamdulillahnya saya diajarin gitu ya, jadi masih bisa nyisir lah sedikit-sedikit. Jadi masih adalah peninggalan-peninggalan dulu zaman syuting ya, kayak misalnya properti gitu kan, terus kendaraan dan sebagainya masih ada. Kalau tempat-tempat lain karena suka dihabisin poya-poya, tiba-tiba repot dulu jalan-jalan ke luar negeri, terus ini udah ya belanja-belanja, pulang syuting. Tapi saya mikir mau sampai kapan dunia entertain gitu kan, maksudnya dunia selebritis kalau kita nggak bisa, karena kalau patokan selebritis itu biasanya satu, dia nggak faktor usia sama regenerasi. Dan kalau sekarang teman-teman nih, ini saya jujurnya ngomong ya, sekarang kok nilainya teman-teman tuh yang selebritis gitu ya, tingkat pembayarannya pun sekarang lebih kecil dibanding yang dulu-dulu zamannya angkatan saya dan sebagainya gitu Mas Arif. So jadi ambil keputusan udah sekarang mah udahlah menjadi pebisnis aja lah. Seperti bisnis di Armina Daily itu keren banget. Waduh, keren banget ini ya. Iya, Walaupun. Jadi ini keren banget ini ya. Ini karena Iya. sahabat-sahabat yang hadir hari ini ya, ini kan adalah calon-calon miliarder semua nih. Kalau nggak pandai-pandai memanajemen keuangan ya, tentunya bukan nambah ini ya, bukan nambah kaya, tapi Betul. berapapun yang didapatkan akhirnya uangnya habis dan habis. Betul nggak Mas Kusni ya? Betul, betul. Mm-mm. Nah, sekarang Nah, memang benar Mas Taris, kalau saya bilang kita kayak malam ini nih, kita nanti belajar dari mentor, itu benar banget tuh. Itu harus ada yang membimbing, ataupun mentor miliarder kita tuh yang akan mengarahkan, mau kemana nih papan rezeki-rezeki kita. Kalau nggak Yes. diatur dari sekarang, bisa jadi nih, namanya kilap mata, Mas Taris, ada handphone baru, beli padahal kegunaannya pun betul. maksudnya sama juga, hanya cuma buat selfie gitu kan. Tapi kalau misalkan dipakai buat investasi atau misalkan buat inventaris kita gitu ya, boleh aja karena produktif kan, karena produktif. Nah, malam ini bagus banget nih kita belajar langsung dari mentor nih. Ini keren kalau menurut saya Mas Arif. Ya, jadi gini Mas Kakak ya, karena ini temanya kan sangat penting sekali nih ya. Karena mentor kita ini pingin bukan hanya kita nih yang bisa merasakan income besar dan bisa pengelolaan yang lebih besar lagi ya. Tapi yang hadir hari ini tentunya buat teman-teman yang ada yang pingin kira-kira yang dia hari ini ya pengen ilmunya hari ini katakan saya gitu ya. Yang ketik saya, yang komen saya doain ya, kita doain tahun ini semuanya bisa menjadi miliarder semuanya. Amin. Amin. Wajib itu harus Mas Nyoman ya, harus Ya. biar kita semangat. Ya, ini Mas Gusnu, ini menarik ini ya. Hari ini juga akan hadir ya bintang tamu kita seorang yang luar biasa Mas Gusnu ya. Beliau juga jauh-jauh dari Jakarta. Aduh ya. Jadi beliau ini Jakarta adalah salah satu- lagi hijrah nih kayaknya juga nih. Oh gitu ya. Iya, dekat-dekat katanya lagi hijrah. Nanti ada di Yes. kota Bandung, nanti tiba-tiba nanti tak kemana lagi dia, keluar keliling Indonesia nih. Kayaknya udah mulai aktif lagi. Bersyukur saya, alhamdulillah nih. Jadi kita bisa ketemu beliau nih. Iya betul sekali lah ini karena beliau ini luar biasa Mas Wisnu ya. Beliau ini adalah salah satu founder ya dari sebuah sistem namanya Grid Community dan beliau adalah salah satu peraih reward 1,5 miliar dalam 6 bulan di Allah. Business Networking Armina Daily. Ya Allah luar biasa Mas Wisnu. Dan beliau adalah seorang peraih reward sekitar hampir 8 miliar ya di networking sebelumnya. Beliau juga termasuk peraih reward apresiasi 9 negara Eropa ya. Turki, Dubai, Maroko, Spanyol, wah semuanya sudah beliau udah beliau jajaki di sana ya. Dan beliau adalah termasuk juga peraih reward Jepang di Business Networking Armina Daily ini ya. Pengen belajar tentunya ini Mas Kusnu ini ya. Kita akan kulik Pastinya. sama-sama ini Mas Kusnu. Ini ilmunya pasti luar biasa Mas Kusnu. Saya juga boleh, Mas Aris, saya boleh kulik juga ya. Wah, seru deh Yes. kalau saya kulik juga. Ya, mari kita Oke, hadirkan oke. semuanya. Kita hadirkan di tengah-tengah kita Ibu Haja Fathia Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, Sukses, kaya sehat, berkah. Allah Akbar. Lagi hijrah Ya bener Allah. Mas Usul. Pak Nyomalaris apa Betul. kabar? Masya Allah. Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya Allah berkah. Akbar. Ya Allah, Bu 3 Rani, minggu, kita rindu 3 Bang. minggu nggak aktif siar, langsung cek Betul. saya. Tapi Bu Rani harus tetap jaga kesehatan ya. Iya Jangan lupa trio dong. ilmunya loh. Siap, ya. Pastinya Cuman dong. ke Bandung kok, deket, insya Allah. Masya Allah. Gimana nih, malam ini kayaknya Nah, asik ini banget nih, gimana soalnya nih, ini teman-teman ilmunya semua?
saya juga lagi apa ya, belajarnya untuk menuju ke tema materi ini masih yang perlu banget Mas Husnul ya, Mas Kemarin. Jadi artinya saya juga malam ini diajak belajar secara langsung dengan mentor miliarder, itu kan sebuah rasa syukur yang mendalam banget ya. Bersyukur ada di komunitas ini, tambah pinter terus, tambah cerdas terus gitu ya. Betul, Ya. betul sekali. Nah, ini Bu Fatiara nih, alhamdulillah ini adalah Ya. sebuah kesempatan yang luar biasa. Saya udah bisa ngomong dengan artis, juga bisa ngomong langsung dengan founder dari Grid Community. Aduh, keren banget ini. Mas Boleh dong Aris, Bu Bu Rani. Rani, ini asosnya satu lagi nih. Dengan mentor kita, lagi begini nih, kita buka lagi nih. Cek, halo. Mas Gusdu kayaknya Nge-lag kayaknya Mas Gusdu, nge-lag. betul ya. Ya. Boleh Bu Fatiana nih, kira-kira share dikit dong ya kan. Ibu kan adalah salah satu top reward, top leader di bisnis Armina Daily ini ya. Boleh dong diberikan apa namanya ilmu tentang bagaimana sih Bu Rani dalam manajemen keuangan ketika mendapatkan rezeki yang gede dari bisnis sebelumnya atau mungkin dari bisnis Armina Daily ini yang membuat Bu Rani sekarang ini bisa hijrah kemana-mana nih ya, dari Jakarta ke Bandung kemana-mana nih. Ya boleh dong ini dibagi ilmunya Bu Rani. Iya, Masya Allah. Mas Aris, saya nge-lag juga nih, kayaknya kok diem aja, tapi jalan nggak ya di ininya Mas Aris ya? bagus Ya. Alhamdulillah, memang saya tuh bersyukur banget berada di komunitas Miliarder Berkah, bertemu, berapa ya, menjalin sebuah hubungan yang memang sebelumnya nggak pernah saya dapetin gitu kan. Yaitu bertemu dengan Pak Juli almarhum, ketemu dengan Bu Ingkrisa Supartina gitu kan. Itu menjadi sebuah rasa yang benar-benar saya syukuri karena saya tuh nggak pernah mendapatkan ilmu-ilmu yang mendalam seperti materi kita yang malam ini tuh tentang kecerdasan keuangan, bagaimana mengelola sebuah keuangan yang benar-benar membuat kita tuh bisa melipat gandakan rezeki gitu loh, Pak Aris. Jadi malam ini saya juga pasti akan banyak lagi memperdalam ilmu tentang kecerdasan keuangan ini ke mentor miliarder. Dan memang kecerdasan keuangan ini kan nggak pernah saya dapetin ya, baik di sekolah, kuliah gitu kan. Dan luar biasanya sejak belajar tentang kecerdasan keuangan ini, saya jadi bisa lebih mengelola bagaimana sih sebenarnya agar terjadinya percepatan rezekinya, pelipat ganda rezeki itu. Gitu Mas Yoman Aris. Halo? Halo? Iya. Siap. Ini Ini kayaknya sinyal, beneran nggak sih sinyal saya? Ini loh, apa? muter-muter nggak ya? bergerak. Iya, loading Iya. gitu ya. Loading Ini ya. memang lagi hujan ya, jadi mungkin sinyalnya mungkin kurang bagus ya. Iya, Tapi insya beneran Allah di aman Bandung kok. ini lagi hujan. Tetap Iya, jalan iya. ya? Masuk bagus Bu. Nah, jadi teman-teman semuanya hari ini buat teman-teman pemirsa hari ini yang hadir, boleh dong ya kalau pengen tanya-tanya langsung boleh nanti ya. Tentu teman-teman berikan pertanyaan yang terbaik tentang kecerdasan keuangan, bagaimana cara mengelola keuangan, biar teman-teman nanti ketika dikirim rezeki yang besar. Karena kita udah belajar di seri pertama ya, bisnis era krisis, udah Yes. belajar plafon rezeki itu kan ya. Tentu bentar lagi teman-teman pasti memiliki penghasilan yang gede. Tapi kalau tidak Betul, bisa amin. mengelola, wah ini bahaya Nah, nih ini ya. betul Bener, Mas Aris. saya punya pengalaman nih. Nih saya punya pengalaman ya, Ya. Mas Usul buat teman-teman semua. Iya. Dulu kan sebelum kenal dengan bisnis networking itu kan artinya antara kebutuhan kadang tuh lebih besar pasak daripada tiang. Ya kan? Karena betul. belum ada kebebasan keuangan gitu Nah, kan, iya. belum ada rezeki yang memang bisa gimana mau cerdas mengelola keuangan, yang dikelola aja nggak ada. Ah, Jadi Bangun asik. ketika kenal dengan bisnis networking waktu itu Armina Reka Perdana, waktu itu bisa mendapatkan rezeki hingga 8,7 miliar, yang tadinya nggak punya apa-apa, tiba-tiba rezeki datang bertubi-tubi gitu kan. Ya bayangin, yang dulu nggak bisa beli ini, beli itu, nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Ketika dapat rezekinya itu kalap. Ya kan? Masya Allah. Kalap. Semuanya pengen dibeli, semuanya pengen punya gitu kan. Dan akhirnya selama betul. beberapa tahun di awal itu,
saya benar-benar nggak punya apa-apa gitu. Bukan nggak punya apa-apa sih, artinya Oh, investasi saya tuh kayaknya di jalur tracknya belum bener gitu kan. betul. Belum benar-benar bisa mengelola uang tadi, yang alhamdulillah datang terus dari umroh haji kemarin, Armina Reka Hmm, Perdana. Terus akhirnya tersadarkan gitu kan ketika Pak Juli, Bu Ingkris memberikan hmm. sebuah arahan bagaimana kita nih harus bisa mengelola keuangan ini yang akhirnya uang ini akan kayak beranak gitu loh. Nah, benar Melipat benar benar. gandakan. Nah, itu kan Iya. sebenarnya yang menjadi tantangan kita gitu. Nggak pernah punya uang, tiba-tiba punya uang banyak, akhirnya jadi ya tadi kayak kayak Mas Susul gitu berfoya-foya Iya, mau betul jalan ke betul. sini, apalagi saya hobinya traveling gitu kan. Travelingnya nggak mau yang Ketahuan. deket-deket. Udah travel, udah Travelingnya traveling nggak mau yang belanja, deket-deket, pengennya ke luar belanja negeri gitu jajannya kan. banyak tuh. Belanja jajannya banyak, oleh-olehnya banyak Mas itu. Beneran. Ya, akhirnya Iya itu jadi benar. menyadarkan saya gitu. Wah, kalau Iya, saya terus-terusan begini, saya nggak bisa membangun aset dengan benar gitu. Apalagi kan kita sebagai seorang leader ya, dicontoh, iya, benar dipanut. benar. Bu Rani udah punya apa selama menjalankan Arbina Daily? Betul. Mana buktinya? Kan gitu. Ya Hmm. kan, akhirnya itu menyadarkan saya bahwa Bu Rani waktu itu Pak Ju bilang, Bu Ingkris juga bilang ke saya, ini harus dikelola dengan baik uangnya, gitu kan. Hmm. Harus bisa mana prosentasi untuk investasinya, untuk konsumtifnya, buat apa sih hal-hal yang ini menjadikan aset kita untuk bisa menjadikan bukti gitu loh, menjadikan Hmm. ini loh hasil dari kita menjalankan siar Armina Daily yang sekarang ini gitu kan. Dan itu benar-benar saya pakai sampai sekarang dan akhirnya alhamdulillah sih sudah punya aset apartemen, ya kan? Alhamdulillah. Sudah Ya punya Allah. setiap ini kayak pengen ganti mobil, insya Allah itu juga bisa gitu Ya kan. Ini Allah, tahu. lagi berburu tanah yang agak besar supaya bisa Nah, jadi tempat berkumpul mitra-mitra. Amin, ya doain Allah, ya. amin ya Amin, Allah, amin, amin amin, amin amin, amin. amin. Nah ini Ya, Mas Bu Aris, Rani. Mas Aris, Ya. Mas Aris tar dulu. Saya ngelihat Bu Rani aja, ya ini antusiasnya tuh berasa banget. Jadi karena mungkin gini ya, saya kan suka suka mempelajari ya. Jadi saya ketika ada seseorang yang saya maksudnya kayak kagumi gitu ya, saya pasti pelajari tuh. Ya tidak cuma mentor leader kita, tapi leader sukses yang ada di Amerika Perdana, Amerika Daily gitu ya. Oh begini ya, gini-gini. Jadi saya menerap gitu loh. Nah tadi kalau kalau tadi ceritanya Bu Rani, saya melihat gini, kayaknya Bu Rani itu pinter loh. Pinternya kenapa gini? Pinternya dia bisa mengelola yaitu perasaan emosionalnya dia ketika dapat rezeki langsung gitu ya, tapi tidak langsung difoya-foyakan gitu loh. Coba beda kalau misalkan mohon maaf ya Bu Rani ya, kalau Bu Rani tipe wanita sosialita gitu kan, tiba-tiba halo hari ini tuh dapat duit aku ganti tas branded loh, tiap ini ganti-ganti gitu, jalan-jalan, nggak taunya tiba-tiba aduh pakai kartu kredit bolong akhirnya jadi utang di mana-mana banyak gitu ya. Nah ini yang penting sekali nih Mas Haris, jadi juga banyak belajar ya. Jadi kalau rezeki kita nanti mudah-mudahan nih kita semua teman-teman sobat yang hadir di sini juga Mas Haris saya pribadi dapat rezeki Allah ridho kita dapat apa sahabat Amin. harus reward pemula Amin ya Allah. lanjutan. Ingat pesennya, sisihkan untuk nabung dan juga sisihkan untuk sedekah, itu yang penting banget tuh. Amin ya Allah. Betul. Nah, Ya betul. doain ya, semangat. Ya. Amin. Ya, buat teman-teman yang hari ini pengen ini kan materi yang sangat menarik sekali ya. Karena kenapa? Karena memang bisnis Armina Daily terutama itu kan menyediakan rezeki apalagi kayak cash reward-nya itu kan per tahunnya totalnya kan 2,2 M ya. Kebayang nggak teman-teman? Saya pun sama mengalami hal yang sama kayak Bu Rani ya tadi ya. Bagaimana kita ini emosinya sangat kuat sekali ketika lama nggak belum pernah pegang uang besar, tahu-tahu dapat transferan gitu kan ya. Aduh, Iya. rasanya tuh kayak gatel semua gitu ya. Ya, jadi ini penting banget. Jadi buat teman-teman yang hari ini jangan sampai ya itu terjadi. Makanya ilmu ini dibekalkan oleh mentor miliarder kita di materi 13 ilmu miliarder. Fungsinya apa? Biar teman-teman semuanya siap. Jadi siap secara mental, siap secara pengelolaan keuangan, manajemen keuangan gitu ya. Dan intinya siap menerima uang besar gitu. Jangan sampai jangan sampai karena kita nggak siap, dalam artian nggak siap itu adalah nggak siap pengelolaannya gitu. Karena di buku mengatakan ya di Ah, bukan jumlah uang besarnya aja penghasilan yang besar yang membuat kita besar kaya, betul.
Nah, tapi bagaimana cara kita mengelola atau menternak sebuah keuangan yang kita dapatkan ini adalah Betul. hal yang sangat penting sekali. Betul gitu ya Bu Rani dan Mas Wisnu ya? Iya, betul banget. Iya, betul Ayo, banget. panggilin mentor miliarder kita lagi dong, biar kita Siap, hadirkan Bu siap. Ingrid supaya Nah, saya benar-benar ini kan soalnya Armina Daily ini akan bakalan memberikan penghasilan minimal 100 juta per bulan. Amin, Pak amin, Manari, amin, amin, amin betul. ya Allah. Amin. Artinya kita Amin. harus lebih cerdas mengelola keuangan Iya. ini. mm-mm. Tambah Ya, cerdas, betul. tambah cerdas terus. Ya. Amin. Iya, betul. Baik, ini kayaknya udah nggak sabar semua ya. Ini nggak sabar semua teman-teman bisa belajar langsung dengan mentor miliarder kita karena ini akan dikulik ya pemahaman tentang apa itu sebenarnya keuangan, ya kan? Bagaimana cara memahami pengeluaran dan sebagainya, jenis-jenis pengeluaran, pokoknya semuanya banyak banget ya. Tapi sebelum kita belajar dengan mentor miliarder kita, yuk teman-teman, sahabat miliarder semuanya, Mas Raka, Bu Rani, Ya. kita saksikan video yang berikut ini. Untuk menjadi seorang yang profesional di bidangnya, tentulah diperlukan kekhususan, pengalaman, dan juga keilmuan yang memadai. Misalnya, mau menjadi seorang dokter, tentu harus sekolah di Fakultas Kedokteran dengan segala kurikulumnya. Atau menjadi pengacara, tentu juga harus lulus dari Fakultas Hukum, kemudian penuh dengan belajar daripada orang-orang sukses. Atau misalnya mau jadi artis yang handal, tentu dia harus banyak ikut training-training agar menjadi seorang artis yang mumpuni. Nah, bagaimana kalau di Armina Daily? Di Armina Daily untuk menjadi seorang miliarder, kita sudah sediakan kurikulum untuk mendukungnya. Jadi siapapun Bapak Ibu, asalkan mengikuti kurikulum yang kita sudah bantu siapkan, insya Allah dalam 1 tahun itu menjadi miliarder. Kurikulumnya apa sih? Ya, semua sudah disediakan di dalam 2 buku yang luar biasa ini, ya, untuk memudahkan Bapak Ibu. Namanya buku 1 tahun menjadi miliarder dan buku kerjanya pengaplikasian selama Bapak Ibu di Armina Daily. Nah, semua yang disediakan oleh Armina Daily kurikulum untuk mendukung suksesnya ini ada di buku Samil yang berada di halaman 21. Yuk kita baca bareng-bareng. Pertama, kita tentu untuk menjadi orang sukses di Armina Daily harus punya formula untuk suksesnya. Pertama, NUT-nya, kemudian seminarnya, tornya, The Miracle of Rezeki, kemudian alat-alat kerjanya, alat-alat kayanya, pendidikan dan pelatihan, serta teamwork yang baik. Dan untuk mendukung formula sukses ini bisa dimiliki, bisa diterapkan, didukung oleh kurikulum yang memadai. Pertama, yang disediakan kurikulumnya adalah seminar TOR, The Miracle of Rezeki, baik itu online maupun secara offline. Diajarkan cara membuatnya. Kemudian pengembangan mitra miliarder bagi mitra yang baru bergabung, bagi mitra yang ingin mengembangkan usahanya, bagi mitra yang ingin optimalisasi hak usaha di Armina Daily, maka ikutilah kelas-kelas pengembangan mitra miliarder. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar rezeki di Armina Daily ini panjang dan mendapatkan rezekinya Allah tanpa batas. Diajarkan bagaimana meraih rezeki tanpa batas, dan tidak lupa mekanisme sukses otomatisnya harus kita optimalkan. Kemudian bagaimana setelah semua itu didapat, uang yang diperoleh itu bisa direncanakan dengan sebaik-baiknya agar menambah nilai manfaat. Nama kurikulumnya adalah perencanaan keuangan sukses, dan juga untuk menyerap energinya disediakan juga kurikulum Jogja Miliarder Camp. So, jadi begitu mudahnya usaha di Armina Daily, didampingi oleh leader-leader hebat dan didampingi oleh kurikulum yang memadai, sehingga Bapak Ibu lulus dari usaha di Armina Daily dan mendapatkan optimalisasi hak usaha di Armina Daily. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kita buktikan kepada dunia bahwa semua orang berhak mendapatkan optimalisasi usaha di Armina Daily menjadi miliarder dalam waktu 1 tahun. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya dan berkah. Allah. Mau. Keren. Aduh, keren banget. Mau. Ya, Mentornya mau. ya, sudah nggak sabar semuanya. Yuk
Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya ya, Mas Raka, Mas Kusno, izinkan saya untuk menghadirkan beliau ya, mentor miliarder kita. Beliau ini adalah mentor miliarder kita, latar belakangnya adalah seorang dosen statistik, dan beliau juga ada termasuk dosen ekonomi ya. Jadi beliau ini adalah bukan sembarangan ya, beliau adalah orang ekonomi Bapak Ibu semuanya. Beliau ini berhasil bukan hanya menjadi seorang top leader, peraih reward yang luar biasa, miliaran rupiah yang beliau dapatkan, dan beliau juga berhasil mencetak ya ratusan peraih reward di seluruh Nusantara gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, mari kita hadirkan semuanya dengan rendahkan hati kita semuanya. Kita siap belajar dengan mentor miliarder kita. Kita sambut Ibu Haja Ingresa Supartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, Bu Waalaikumsalam Fatiarani dan Mas Kusno. wabarakatuh, my mentor miliarder. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Ini udah hitungan nih Mas Aris ketemu mentor. Rasanya udah uang 1 miliar nih. Kayaknya perlu konsultasi buat apa aja nih. Kayak kita dapet ya dari Armina Daily. Bu Rani tadi udah bilang, saya mau ganti, mau beli tanah lah, mungkin mobil dan sebagainya nih. Nah ini jangan sampai salah harus bijak Salah ya. lokasi. Salah ngelola. Iya. Betul. Salah tempat nanti. Gawat ya. Boleh nih Bun, ya kan ini teman-teman pastinya kan sudah tidak sabar nih pengen belajar nih. Karena jangan sampai ketika kita memiliki penghasilan yang besar itu ya, ketika pas kita tidak bisa lagi bekerja, ternyata tiba-tiba miskinnya mendadak ini Bun. Nah, boleh dong Bun hari ini diberikan penjelasan bagaimana sih Bun bisa freedom kayak Bunda hari ini Bun? Iya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para mitra miliarder yang hari ini kadang-kadang melihat bahwa saya aman-aman aja kok Bu Inkris gitu kan. Coba dicek hari ini kalau misalnya cara ngeceknya gini. Coba hitung penghasilannya, kemudian dibagi dengan pengeluarannya. Nah, penghasilannya misalnya 1 juta. Pengeluarannya 10 juta, berarti 1 juta per 10 juta. Itu sama dengan 0,1 gitu kan. Kalau masih di bawah 0. Cepat kalau hitungan duit cepat. Ya, berarti kalau masih di bawah 1 itu artinya belum makmur, belum safe, belum aman. Dan kalau udah sebanding sama ya Bunda dengan ya? Sebanding ya? Harus sebanding kalau berarti sama ya? dengan 1. Kalau sebanding itu berarti pendapatan keluar lagi untuk pengeluaran. Nah, pengennya ada save nggak? Kalau pengen ada save berarti harus lebih dari 1. Jadi kalau lebih dari 1 berarti sudah kategorinya sudah makmur. Jadi berapapun pendapatannya, kalau pengeluarannya jauh lebih besar, maka yang dilakukan harus hati-hati atau harus dikelola dengan baik. Kalau buat Bu Inkris sih pengalaman itu nggak apa-apa pengeluaran besar, yang penting pendapatannya jauh lebih besar. Besar. Nah, Amin. Ya Allah. Itu saya mau. Nah, Amin. Mas Haris, Ya, jadi ingat ya. ada pepatah ini ya Bu Rani ya, kalau zaman sekolah dulu bilang gini, besar pasak daripada tiang. Artinya jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan. Itu ngecekik Iya. banget. Iya. Nah, kan Itu mengerikan ya. betul. Hmm. Betul, tapi kenyataannya kan sekarang ekonomi nih Bunda Inggris kan ekonomi sekarang inflasinya kan juga ya Masya Allah ya, dari tahun ke tahun itu pasti akan naik gitu. Nah, ini kita juga harus menyiasatinya nih. Nah, ini tema yang menarik ya Mas Aris ya, tadi kecerdasan keuangan. Betul. Saya juga jadi pengen belajar nih. Pokoknya ada satu harta karun di Armina Daily, yaitu reward pemula gitu dan lanjutan, itu kan buat saya juga harta karun tuh. Nah, ini gimana cara kita nih nyikapinnya Bunda Inggris? Iya, jadi sebelum kita memang betul tadi kata Bu Rani dan Mas Kusnul serta Pak Aris ya, bahwa sebelum kita tiba-tiba dapat uang yang banyak dari Armina Daily gitu ya, itu kita diajarkan dulu ilmu ini. Jadi jangan kita bilang, loh apa yang mau kita kelola, uangnya belum ada gitu kan. Nah, ini lebih mengarah kepada kebiasaan. Jadi kebiasaan ini kita buat dari sekarang mumpung belum banyak gitu ya, sehingga nanti ketika sudah banyak itu nggak kaget lagi dan
cerdas kita dalam mengelola keuangan. Nah, sebelum kita mengelola keuangan ini ada hal yang harus kita cermati adalah kita harus paham apa yang kita dapatkan, namanya sisi pendapatan, sisi penerimaan. Penerimaan ini harus kita ketahui ada tipe-tipe tipe-tipe penghasilan. Nah, kita ini sekarang berada di mana penghasilan kita? Harus kita lihat penghasilan, apakah penghasilan dari yang sifatnya active income, atau penghasilan yang sifatnya lebih banyak passive income, atau sifatnya lebih banyak kepada penghasilan yang portofolio, karena beda-beda di dalam kita mengelola keuangannya. Kalau penghasilan yang active income ini, kalau kita kerja dapat uang, kita nggak kerja nggak dapat uang, gaji misalnya kan, jadi karyawan misalnya. Ketika kita sakit atau kita lagi nggak bisa hadir, atau warung gitu ya, ketika nggak jualan nggak dapat penghasilan. Nah, ini harus bagaimana mengelolanya. Misalnya tadi ya jadi artis itu kan begitu ada job tadi ya Iya, ceritanya betul. Mas Gusdul ya, ada job langsung gede. Nah, kita tuh Gede. harus mewaspadai ketika kita punya penghasilan seperti itu, kemana kita atur keuangannya agar pada saat-saat kan kalau artis biasanya hanya waktu produktifnya ketika masih kencang kulitnya gitu ya. Maksudnya lagi innya di mana? Lagi on the track ya. Ya maksudnya ya lagi, jadi harus mempersiapkan. Ya, Ya kayak Bu benar-benar. Inkris gini kan nggak mungkin jadi artis kan Bu Rani. Kalau Bu Negeri mau jadi artis miliardernya IKMB ini kalau Bu Miliarder Negeri. aja Bun. Iya. Jadi harus mempersiapkan itu. Nah, kemudian yang mana yang agak bisa lebih panjang adalah kita mempersiapkan yang namanya penghasilan pasif. Penghasilan pasif ini kenapa kita dorong untuk mitra lebih optimalisasinya di penghasilan pasif, karena ketika di penghasilan pasif, ketika nggak ada berhenti kerja misalnya, ini bisa diteruskan kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya misalnya gitu. Dan ketika penghasilan pasif ini tentu diawali dengan ada aset dulu gitu loh. Nah, ada aset misalnya gini, penghasilan pasif tuh misalnya kita punya uang. Uangnya ini kita buat kontrakan rumah misalnya. Nah, dari hasil kontrakan rumah itu kan menghasilkan penghasilan. Namanya penghasilan yang terus-menerus atau penghasilan yang pasif. Kalau kita sebagai orang tua nggak ada, itu rumahnya masih terus dikontrakan, itu masih terus menghasilkan. Dan kalau yang rumahnya itu sendiri itu punya asetnya juga nilainya besar. Kalau namanya nilai properti. Properti harganya akan semakin naik. Jadi kalau kita berbisnis atau kita mempunyai penghasilan, kemudian penghasilan ini kita alokasikan untuk membeli rumah, itu juga bagus karena di jangka panjang harga rumah naik terus, kemudian di jangka panjang orang banyak membutuhkan rumah. Jadi itu namanya penghasilan yang kalau misalnya mitra miliarder tuh biasanya Bu Inkus sarankan kan, kalau dulu kita di umroh haji tuh ada namanya perencanaan sukses, masih ingat Bu Rani? 3 bulan harus umroh perencanaan. gitu kan. Oh. Jadi Ya, usaha di Armina 3 bulan harus umroh. Nanti 1 tahun harus punya mobil gitu kan. Punya mobil. Nanti punya mobil Tahun gitu kedua kan. punya Hah? rumah, Punya gitu ya, rumah Bu. gitu kan. Ya. Tahun ketiga punya ruko kan gitu. Sampai itu yang disebut dengan perencanaan sukses dari Bapak. Jadi diplanningkan kapan seseorang itu memiliki aset yang didapat dari hasil usahanya. Terus kalau kredit gimana? Boleh nggak? Oh boleh kalau kredit, tapi harus dihitung bahwa kredit yang dilakukan itu 30% saja dari penghasilannya. Jadi masih safe, masih aman. Jangan semuanya untuk kredit. Tadi Mas Husnul bilang beli tas, beli tas itu sebenarnya nggak Kartu apa-apa kredit. karena Iya. jangan kartu kredit gitu kan, Iya, jangan betul. KTA. Jadi sebenarnya tas-tas yang bermerek itu brand itu bisa diperjualbelikan sebenarnya. Kalau jam tangan juga ada jam-jam yang memang mahal yang bisa diperjualbelikan seperti emas. Kemudian ada berlian itu juga boleh. Itu juga kalau diperjualbelikan. Jadi Bapak dulu mengalokasikan uangnya memang ke berlian, ke emas, ke jam ya, sekalian aset, sekalian juga itu adalah sekalian juga untuk nilai jualnya gitu, termasuk ke rumah, ke mobil dan semuanya. Dan itulah namanya tipe-tipe penghasilan. Kalau penghasilan kita harian, ini harus lebih hati-hati ngelolanya, karena di Armina Daily itu penghasilannya harian. Nah kalau nggak terbiasa itu akan habis terus. Makanya kalau teman-teman mitra nggak terbiasa penghasilan harian di Armina Daily, boleh minta penghasilannya dibikin mingguan atau dibikinkan bulanan, seperti ritme kerjanya yang dahulu mungkin sudah terbiasa dengan seperti itu.
Sehingga ketika dapat penghasilan nggak hari ini habis, karena tiap hari kan gajian melulu 4 juta, 5 Iya, juta, bener 10 banget. juta. Iya. Ya, Bener, tiba-tiba di akhir bulan udah nggak punya uang kan? Aduh, setiap hari Padahal dibelanjain, setiap hari dibelanjain. Itu godaan banget Bu Inggris. Itu saya ngerasain banget gitu ya di Armina Daily itu kan tiap hari masuk ke rekening ya. 2 juta, 3 juta, apalagi kayak Bu Inggris gitu. Kalau nggak menahan-nahan rasa, apalagi tipikal wanitanya itu kan demen apa ya, lapar mata gitu kata bilangnya gitu kan. Iya. Ada yang baru pengennya ganti, ada yang ini pengennya beli gitu. Itu memang harus dikuatkan ya Bu Inggris ya, kecerdasan keuangan, mengelola bagaimana keuangan ini gitu. Iya. Bunda. Makanya Bapak tuh biasanya bikinnya adalah ketika seseorang berada di Armina Daily ini diawali dengan tujuannya mau apa gitu. Itu supaya untuk mengklirkan. Kalau tujuannya inginnya punya rumah, nanti dibantu. Punya rumah tuh dalam waktu berapa tahun? Harga rumah berapa? Nanti dibantu dihitungkan. Kira-kira ini rumahnya sekarang apa tahun depan atau nanti 2 tahun lagi gitu. Jadi kan nggak memang atau misalnya dia punya hutang masa lalu, nggak bisa dibruk-brukin semua di Armina Daily dalam waktu sebentar, gitu nggak bisa. Bisanya dicicil hutangnya agar cepat lunas. Dan kemudian dari pendapatannya ini ada namanya pengalokasian pengeluaran. Nah ini juga harus kita lakukan. Pengalokasian pengeluaran ini Bapak memberikan slide, memberikan guidance-nya ini kira-kira gitu ya, kira-kira seperti ini. Ketika seseorang mendapatkan pendapatan sebesar apapun, sebaiknya sudah mulai melakukan pos gitu ya, diposin gitu ya. Pos yang dilakukan adalah pertama berapa persen untuk konsumsi, karena itu kehidupan kita sehari-hari, konsumsi atau namanya konsumtif. Kemudian berapa persen untuk produktif, yang sifatnya produktif, membangun aset, membangun ke bisnisnya, ke usahanya. Kemudian investasi, kemudian melakukan yang namanya sedekah gitu ya. Nah ini berapa persen yang harus dilakukan? Misalnya bisa dibantu di Zoom mungkin Mbak Gani ya, slide-nya biar kelihatan sama teman-teman semua. Jadi misalnya gini, penghasilannya ribuan, maka seseorang kalau ribuan itu biasanya digunakan 90% adalah untuk makan, minum, konsumsi. Makan, minum, ongkos, transport, keperluan yang betul-betul untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk produktifnya sekitar 10%. Produktif ini bisa untuk misalnya untuk bensin, untuk kuota kalau kita sekarang ini ya, karena untuk produktif. Kemudian saving tentu nggak bisa, nabung. Jumlahnya mungkin penghasilan baru ribuan, nggak mungkin dia bisa nabung. Dan kalau Bapak bilang kalau mau mengejar yang lebih besar, Bapak lakukan adalah segeralah melakukan yang namanya harus sedekah. Jadi kalau misalnya konsumsinya, jadi kalau dihitung-hitung ini lebih dari 100%, berarti 80% konsumsinya. Misalnya penghasilannya 1 juta, 800.000 untuk makan, 100.000 untuk kuota gitu ya, sedekahnya 100.000. Ya gitu, jadi ngaturnya gitu. Jadi lebih banyak memang untuk makan. Nah ketika penghasilannya naik menjadi 10 juta misalnya, nggak mungkin 80% lagi. Berarti kalau 80% dari 10 juta berarti kan 8 juta. Maksud makan 8 juta gitu ya, kan kakean lah kayaknya ya, kebanyakan gitu ya. Nggak mungkin seseorang ketika income-nya naik, nggak mungkin makannya tambah banyak gitu kan. Nggak mungkin tadinya sehari 3 kali, gara-gara gajinya naik jadi 5 kali gitu kan, nggak mungkin juga. Makanya presentasinya kemudian dikurangi menjadi 50%-nya. Dari 10 juta gajinya pendapatannya maka hanya sekitar 5 juta. Kemudian sisanya dikemanakan? Sisanya lebih banyak untuk ke arah produktif. Misalnya untuk membeli webcam, kalau memang dia metodenya online, kemudian dia dia mulai melakukan ya, Bu. beli handphone Laptop, gitu ya. Iya, betul. Ya jangan buru-buru. handphone laptop kan lumayan tinggi harganya. Iya, Jadi betul. lakukan adalah misalnya dia mulai melakukan yang namanya saving, menabung. Ini masih bisa untuk menabung. Dari 10 juta harus cepat-cepat dialokasikan 1 juta. Tabungan itu bukan sisa pengeluaran. Tabungan itu di awal. Jadi begitu dapat langsung 10%-nya disisihkan. Kalau di akhir-akhir itu sisa-sisa. Biasanya sisanya Bu ditabungin. Tinggal 100.000 nanti. Nah, berarti gini Bunda, nggak apa-apa mungkin ya sambil kita ngobrol nih. Boleh, Mas boleh. Aris,
Jadi gini, kalau saya lihat dari tabel ini, berarti di awal itu kita boleh ya, artinya konsumtif itu, gitu ya, artinya untuk lebih ke produktifnya, ngebangun gitu. Tapi setelah menjadi jutawan miliarder, kalau kita lihat justru ini malah konsumtifnya berkurang. Berarti di awal kita juga harus ibarat kata gini, ada keinginan yang mungkin kita pengen belanja ini itu atau pengen jalan sebagainya. Mungkin di awal kita pending dulu ya Bun ya, dipending. Lebih baik kita pakai buat produktif. Terus baru nanti mungkin 3 bulan atau 6 bulan setelah aset terbentuk, bolehlah manjain diri kayak Bu Rani jalan-jalan gitu ya ke salon atau kemana gitu kan. Iya. Boleh boleh banget Mas Usul. Kan kita harus menikmati apa yang kita Menikmati, dapatkan. betul. Tapi di sini angkanya miliarder itu kenapa hanya 20%? Kita penghasilan Ya. 1 miliar, kalau konsumsinya tetap 80%, berarti 800 juta gitu. Juta, 800 wow. juta. Waduh, banyak banget gitu kan untuk makan, nggak mungkin kan memakan satu kampung kan nggak mungkin. Jadi makanya dikurangi cukup 20%. Kalau 1 miliar berarti 20% sekitar 200 juta konsumsi per bulan. Cukup nggak ibu-ibu kalau suaminya dapat Lebih. 100 juta? Lah, Cukup ya. cukup lah. Lebih. Kalau cuman Ya. buat bayar listrik bulanan gitu kan Bun, Oh, makan ya cukup ya. lah. Bunda, kalau boleh nih, kita membahas masalah untuk pengeluaran tadi ya, karena ini kan banyak sahabat-sahabat miliarder di luar sana yang mungkin masih bingung membedakan antara pengeluaran untuk konsumtif, produktif, atau untuk Produktif, investasi, Bang. Bun. Gitu ya. Nah, saat ini kan banyak teman-teman ketika dalam memulai usaha ini, tentunya mungkin belum memiliki biaya atau modal yang cukup untuk memulai ini. Lah, biasanya ketika teman-teman kan diajak training, diajak untuk membeli alat kaya, minimal sebelum ngomong laptop yang lebih besar, samil lah, buku samil contoh seumpama gitu kan dia. Ayo ngaku, ayo. Beli buku Ngaku, sampai cuma ngaku. satu. Ngaku, ayo ngaku. Ini sangat penting sekali, Bun. Nah, makanya boleh dipertegas, Bun. Sebenarnya uang-uang yang kita keluarkan mungkin jumlahnya kan jauh lebih besar Di awal, nih karena betul. untuk promotion Ya, di awal. dan sebagainya, itu kan ya untuk kuota ya. Ini kira-kira jenisnya pengeluarannya konsumtif ya kan atau kok produktif, Bun, ya kan. Lah, kalau emang ini konsumtif atau produktif, boleh Bun diperjelas lagi biar teman sahabat miliarder yang hari ini baru memulai bisnis ini tuh semakin yakin bahwa apa yang saya keluarkan ini memang benar-benar Profit. akan menghasilkan lebih besar lagi nanti gitu. Iya. Boleh, Bun. Ya, jadi kita harus fair, kita harus membandingkan tuh apple to apple gitu ya Pak ya. Ya. Jadi ini bisnis gitu kan. Kalau bisnis kita bandingkan bisnis yang sama-sama berbisnis maksud saya, tapi bisnis yang lain gitu. Bisnis kita di Armina Daily, yang satu bisnis apa misalnya, bakso misalnya. Karena saya senang bakso, maka saya sering mencontohkan tuh bakso. Kalau kita mau bikin bakso itu nggak cukup loh 165.000, nggak cukup hanya 500.000 Iya, kita mengkonsumsi red coffee itu nggak cukup. Ya untuk mangkoknya, untuk baksonya, dagingnya semua tuh minimal tuh 10 juta. 10 juta itu udah minimal Iya. banget. Itu awal berbisnis dan belum tentu sukses loh. Belum tentu laku Betul. baksonya, belum tentu banyak Betul. yang mau beli juga. Itu belum tentu. Resikonya belum tahu ya Bun. ya. Resikonya juga nggak diukur. Nah, ini bisnis Armina Daily, modalnya kan nggak gede seperti itu gitu loh. Modalnya berapa? Ya, Kita betul. bisa hitungkan. Buku Samil harganya hanya 17.500. Ya. 12. Satu mangkok bakso 25.000. Ini harganya di bawah harga satu mangkok bakso. Kemudian memulainya hanya kuota. Kuota itu kan kalau menurut saya bukan pengeluaran yang khusus untuk bisnis, karena setiap orang dia nggak ikut bisnis juga dia ngeluarin kuota gitu Kuota, kan. betul. Jadi artinya kalau kita berbisnis kemudian nggak mau mengeluarkan hal yang sesungguhnya nanti akan kembali kepada dirinya, ini harus dipertanyakan sebenarnya bisnisnya ini serius nggak sih mau bisnis gitu kan. Karena bisnisnya kan yang paling modalnya berapa orang berbisnis di Armina Daily? 165.000, kemudian satu red cafe 250.000, kemudian dia kuota 100.000, kemudian buku samilnya Samil. 17.500 gitu kan, nggak terlalu banyak, nggak sampai 1 juta, nggak sampai 1 juta modalnya. Kalau dia mau menambah pengetahuannya, kita tidak men-charge trainingnya tidak bayar. Betul.
gitu, cukup menghadirkan di 13 ilmu miliarder, nanti dia Iya. ngecas sendiri gitu kan. Kemudian setiap hari mengikuti tour yang disediakan free oleh teman-teman mitra seluruh Indonesia. Dari pagi sampai sore tuh ada saja teman-teman yang saling berbagi ilmu, berbagi informasi dari hanya memperbesar kuotanya aja setiap hari, maka dia akan mendapatkan ilmu, dia bisa mengundang, bisa melakukan yang namanya closing. Kalau misalnya memang beliaunya melakukan closingnya dengan jalurnya offline, mau nggak mau dia harus menambah alat kayanya, alat kerjanya, yaitu dia harus mengeluarkan uang untuk bensinnya, mengeluarkan ke sana ke sini, dia keluarkan uang untuk membeli alat kayanya 17.500, paling tidak dia punya 10 lah untuk dia pinjam-pinjamkan, sekitar 1,7 juta lah kalau punya 10 buku aja dipinjamkan, dikembaliin lagi, pinjamkan, balikin lagi, yang kemudian someday suatu saat dia akan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar daripada apa yang dia keluarkan. Karena di business networking itu seperti orang sedekah, kita mengeluarkan 10 mendapatkan 100. Jadi kayak gitu. Sebenarnya bisnis networking itu lebih banyak karena nilai kemanfaatannya besar banget. Jadi jangan sungkan untuk mengeluarkan, karena apa yang dikeluarkan itu akan berlipat-lipat hasilnya. Jadi teman-teman yang ada di sedang menyaksikan Facebook Live ini, bahwa sesungguhnya apa yang kita investasikan untuk berbisnis di networkingnya syariah, produknya halal, thoyyib, dan kita memberikan ilmu informasi secara free, karena kita semua di sini saling menjaganya itu, bahwa kita memahami betul bahwa di bisnis networking Armina Daily sifatnya keilahian. Jadi kita nolongnya itu, kita nggak bisa bantu nolong dengan uang, kita menolongnya dengan informasi, dengan kesabaran. Seperti Mas Kusnul kan saya kagum banget sama beliau. Setiap hari dari jam setengah 9 pagi sampai bisa setengah 10, jam 10 yang diajak ngobrol nenek-nenek, nonstop nenek-nenek. Ya semuanya senang. Itu kan pahalanya gede banget gitu, Pak. Amin, amin. Jadi seperti itu bisnis. Kalau memang yang penting itu bukan apa bisa atau nggak bisa, tapi mau nggak sih gitu. Kalau dia mau pasti ada jalan. Dan kalau ingin memang mau menjadi miliarder, itu kayaknya nggak ada deh. Ini udah zaman akhir, nggak ada bisnis lain yang seperti kita ini murah meriah dan menjadi miliarder. Gitu Pak Arif. Amin ya Allah. Bu Rani, Mas Arif, Amin. ini menarik loh. Kalau dulu saya berpikir gini, bisnis itu ya kalau buat kita belum ada mentor, kita coba-coba dan sebagainya, malah gambling. Karena belum tentu hasilnya maksimal, bahkan justru persaingan ya kalau bicara bisnis ya, antar misalkan tetangga sebelah, di depan kita, kanan kiri, belum lagi nanti yang macam-macam lah gitu kan kalau bisnis yang konvensional. Nah di sini kayaknya beda banget. Jadi kalau dibicara kecerdasan, justru kalau bisnis yang cerdas adalah gimana kita bisa melipat gandakan ya Bunda ya, penghasilan kita nanti bangun aset kita di awal. Ingat di awal tuh. Jadi saya nangkepnya, wah ini keren banget, dan kita harus yakin yang dibilang sama Bunda nih, sama Bu Ingrid juga Bu Rani ya, bahwa wah ini nggak ada lain, sekalian pilihan memang rezeki, insya Allah nih harta karun kita dapetin di Armina Daily. Ya. Amin ya Allah. Amin. Bunda Ingrid, aku mau tanya dong, boleh ya Mas Usul, Pak Nyoman Arif ya? Ya silakan. Soalnya nih pertanyaannya udah yang kategorinya miliarder, Amin. Beda. Ini Bunda Ingrid, ini mungkin menjadi sebuah tantangan buat saya juga gitu loh, untuk mengalokasikan, harus pintar-pintar mengalokasikan keuangan yang kita dapetin dari Armina Daily itu kan. Artinya kan kita juga harus menahan hawa nafsu nih Bu Ingrid gitu kan. Cuman terkadang terjadi yang namanya mungkin Bunda juga sering bukan sering ya, ada menemukan gitu konflik internal misalnya dengan keluarga. Misalnya contoh gini Bu Ingrid, saya tuh kan seneng jalan-jalan ya. Sering jalan-jalan, traveling gitu kan ya, pengen mengunjungi satu negara ke negara yang lain gitu ya. Betul. Mungkin bagi pemahaman entah itu pasangan saya, orang tua saya, itu menjadikan kayaknya kayak konsumtif gitu. Ya kan? Padahal bagi saya itu adalah bisa menjadi produktif. Karena itu adalah menjadi salah satu pembuktian gitu kan, pembuktian kalau di Armina Daily itu ternyata rezekinya bisa kita untuk
mewujudkan impian, karena impian saya itu adalah salah satunya jalan-jalan ke luar negeri. Kira-kira Bu Ingkris, kalau kayak gitu, bener nggak sih? Bener nggak? Atau memang alokasi keuangan itu sebenarnya bisa fleksibel, atau kayak Bu Ingkris kan udah bikin nih prosentasenya nih ya, gitu kan? Tiba-tiba dengan suka-sukanya kita gitu ya, prosentasenya diubah-ubah. Itu kayak gimana Bu Ingkris? Kan uangnya udah banyak. Ya, amin. Amin, amin, amin. Sebenarnya kalau uangnya udah banyak nggak pusing sih Bu Rani, nggak jadi Oh, iya, Ada iya, duitnya, benar. ada duitnya, betul. selalu ya. Kalau nggak ada Kalau yang duitnya pusing. kalau yang Bu Inkus lakukan selama ini, memang saya ada alokasi khusus untuk pergi ke luar negeri dengan anak-anak. Jadi saya selalu, dan alhamdulillahnya kan di Armina Reka itu memberikan kita apresiasi itu adalah free kan gitu, free, kecuali anak-anak kan gitu. Nah khusus untuk anak-anak ini, kalau anak-anak kan kalau waktu di Armina Daily itu satu anak satu titik yang hakim belum dapat reward. Jadi artinya kami memang harus seperti teman-teman yang lain harus membayar. Nah, memang saya punya pos khusus sih Bu Rani kalau untuk itu yang saya lakukan, karena kita berangkat ke luar negeri di Armina Daily, Armina Reka itu kan bukan konsumtif. Kalau menurut saya itu adalah namanya konsolidasi tim. Ketika di rumah di Indonesia kan nggak bisa ketemu dengan dengan waktu yang yang konsisten lama gitu kan, sehingga kita tidak mengenal satu sama lain. Tapi kalau di luar negeri yang hadir ya kita juga, kita semakin tahu karakter dari masing-masing leader kita. Kemudian kita di situ bisa saling ngecas, ngisi, saling berbagi pengalaman, di mana nilai pengalaman itu jauh lebih tinggi daripada uang yang dikeluarkan. Jadi saya itu betul-betul ngambil energinya tuh ya ketika berjalan-jalan ke luar negeri itu. Jadi namanya kan eksekutif meeting leader. Kita meeting kok di sana. Yeah. Karena di dalam pertemuan itu kan yang dilakukan adalah nanti perencanaan ke depan gimana. Setelah pulang dari sini Penguatan gitu akan ya, Bu, gimana? ya. Penguatan tim. Jadi kalau menurut Bu Inke sih itu adalah hal yang harus kita lakukan untuk kebersamaan. Kenapa di luar negeri? Karena di luar negeri itu kita akan melihat gitu ya bahwa nggak jago kandang gitu. Kalau di sini merasa paling jago, paling apa, begitu dia di luar negeri, ternyata dunia itu begitu besarnya dan kita harus ikhtiarnya harus lebih keras misalnya gitu ya, karena menjada wajada sehingga nanti memberi inspirasi yang baik baru bagi para mitra. Harus ada pos khusus Bu Rani. Jadi karena kalau nggak ada pos khusus, karena tadi ya karena uangnya terlalu banyak. Amin ya. Jadi karena uangnya banyak sehingga dikeluarin yang mungkin yang dilihat keluarga itu ada yang sebenarnya pokok yang belum Bu Rani lakukan. Misalnya apa? Kita kan harus tahu nih. Iya, Kita benar. harus curhat-curhatan sebenarnya Bu Rani. Tanya kepada pasangan kita biar nggak salah paham. Pak, misalnya kalau dulu saya sama Bapak gitu. Pak, apalagi yang belum Bapak capai? Apalagi yang mau diinginkan. Jadi kita biasanya ngelis, Mama tahun depan maunya ini. Jadi udah ada listnya. Ini. Dan kita udah programin harganya sekian gitu kan. Sehingga memang di awal-awal waktu kita belum menerapkan perencanaan keuangan ini ribut Bu Rani, ribut. Tapi saya ingat tuh pesan guru saya, Bu Inkris, nanti sekarang ributnya itu karena nggak punya uang. Oke, ribut, suami istri suka ribut, adu argumentasi biasanya, debat-debat. Tapi nanti suatu saat Bu Inkus akan rasakan sama-sama ribut, tapi ributnya beda. Kalau dulu ributnya karena nggak punya uang, nanti ributnya bagaimana mengalokasikan uang. Nah itu benar terjadi. Keren. Ini Yang satu pengen menarik. beli apartemen, yang satu pengen beli Iya. tanah, yang satu pengen beli Iya. mobil gitu ya. Gitu Bu, Masya iya. Allah. Jadi ternyata Bu Rani, kalau tadi saya nyimak dari Bunda Inggris ya, saya jadi ingat nih. Kalau kita lihat pribadi orang-orang sukses ya, miliarder ya, saya suka terinspirasi gitu ya orang-orang mereka. Ternyata boleh aja ya kalau kita maksudnya jalan-jalan ke luar negeri sebagai salah satu ya menikmati. Yang kedua adalah yang Bapak selalu ajarkan ketika saya pernah ke Singapura, yaitu kayak studi banding. Jadi coba lihat ya orang-orang Singapura, misalnya orang-orang ini, apa sih yang kamu dapetin gitu? Ngelihat mereka, kok kayaknya jalannya tuh cepet gitu kan. Terus menggunakan transportasinya juga yang massal, tapi juga cepet dan sebagainya. Itulah bedanya karakternya orang-orang, maksudnya negara maju dengan negara kita ini seperti apa.
Jadi kalau saya bilang tadi yang Bunda Ingrid atau Bu Rani, jadi mikirnya gini, kayaknya boleh juga ya studi banding, tapi untuk produktif ke depannya, artinya peningkatan ya Bu Rani ya tadi bilang ya. Betul banget. Kayak dulu kan saya pertama kali di jalan-jalan ke luar negeri setelah umroh itu kan diajak Bapak almarhum ke Singapura, ya kan? Dan sejak itulah akhirnya saya merasakan, Masya Allah, kekuatan sebuah konsolidasi grup tim gitu kan, itu tuh berasa banget di sana sama Bapak. Kita tuh nggak cuma sekedar jalan-jalan tadi, setiap malam Mas Raka, setiap kita mau Iya. makan, mau sholat, mau tidur, Ada bangun diskusi. tidur, Iya betul. dikumpulin sama Bapak gitu kan, sampai kita ini apa namanya jalan-jalan, apa belajar, apa kuliah. Tapi akhirnya kita jadi sadar bahwa apa yang Bapak ajarkan itu sebenarnya luar biasa. Artinya apa sih, sekali mendayung apa namanya, sekali mendayung ini gitu kan, perahu Dua, gitu, tiga, banyak pulau terlampaui. Jadi Iya. Bapak tuh benar-benar saya merasakan banget Bunda Ingrid sama Pak Juli Irmayanto itu membuka banget wawasan saya. Saya nggak pernah dapetin bagaimana mengelola kecerdasan keuangan seperti ini. Kemudian apa sih artinya jalan-jalan ke luar negeri? Apa sih artinya memiliki sebuah benda atau investasi yang memang itu menjadikan bukannya konsumtif, tapi ternyata itu masuknya produktif gitu. Iya, Jadi nggak betul. sekedar foya-foya, hura-hura. Oh aku punya tas branded, oh aku punya handphone Samsung segala macam. Nah Bun, kalau kayak gitu berarti memang sebenarnya prosentase itu harus dijaga ya Bunda Ingrid ya. Harus dijaga supaya kelanggengan rezeki kita tuh bisa lebih apa ya, terlindungi, dan masa depan juga bisa lebih cerah gitu ya. Nah, Dan Ini- Bapak tuh mengajarkan kita gini, oke lah pengeluaran Anda boleh besar, asalkan yang satu sedekahnya juga harus besar gitu. Jadi kalau Bapak mengajarkan saya, sedekah itu bukannya ikhlas. Ukuran ikhlas itu bukan, Bapak mengajarkan sedekah itu harus besar. Gak penting ikhlas, yang penting besar bagi Bapak. Jadi saya pernah Masya itu kan Allah. dapat reward 500 juta. Rumah waktu itu masih belum selesai cicilannya dulu waktu awal-awal, tapi Bapak minta sama Bu Inkris yang Ibu Inkris yang 50 juta, yang 450 juta Bapak sedekahkan, Bapak wakafkan, Bapak bawa ini untuk membawa tim kita ke Singapura supaya Ya, teman-teman semua bisa terbuka mindsetnya, biar tambah semangat dan tambah bersyukur kepada Allah karena kita akan bertadabur alam. Dan itu luar biasa, 2 bus kita berangkat dan pulang dari sana 2 bus itu menjadi peraih-peraih reward. Luar biasa. wah keren banget. Nah, ini juga menarik nih, Luar biasa ini. Bu Rani, Mas Haris. Jadi mungkin ada tambahan lagi kali ya, Bunda Bunda Ingrid. Sesi Kalau kedua saya pernah- maksudnya. Jadi nggak poin gini aja. Pasti ada satu-satu yang memang gini. Salah satu yang Bapak selalu tinggalkan buat kita ya, almarhum Bapak tuh gini. Saya ingat banget ketika mau negara mana gitu kan. Terus Bapak pernah bilang waktu pas jalan-jalan ke London ya Bu, yang waktu pas salah ya, ke mana, ke Buckingham kalau segala macam. Itu pas pulang ke Jakarta, itu saya dikasih loh pound sterling sama Bapak. Kamu pasti bisa ke sana. Jadi kayak oh iya juga gitu kan. Jadi satu benda yang maksudnya ya memang bentuknya adalah uang kertas, tapi jadi kayak suatu energi gitu, motivasi. Pasti bisa, Bapak bisa ngasih, itu udah kena ada. Itu saya simpan, Bunda aja saya amatin. Wah ini bisa nih, harus nih gitu kan. Amin, Istana amin. Buckingham gitu kan. Terus Amin. lihat ya, betul. Itu juga bagian dari kecerdasan ya. Bapak mengajarkan kita ya, ketika ada orang atau yang seseorang yang pengen punya impian seperti itu. Jadi Bapak ngasih kayak bentuk tadi ya, karena Bapak juga alhamdulillah Memfasilitasi ringan. itu ya. Betul. Memberikan afirmasi. Tapi sebenarnya Iya. kayak gitu Bu Ingrid, itu adalah bagian dari sedekah Bagian. juga nggak sih gitu kan? Bagian dari sedekah juga bisa nggak itu menjadi prosentase masuknya ke sedekah gitu. Jadi betul, kayak misalnya betul. nih, terkadang nih kayak Bu Ingrid, saya kan buku Samil itu ya, kayak buku Samil itu kan kadang nggak saya suruh bayar mitra-mitra baru, saya kasih betul. gitu buku Samilnya. Saya anggap ya udah Bismillah ini jadi sedekah supaya dia terbuka mindsetnya tentang bisnis Armina Daily gitu. Boleh nggak kayak begitu dijadikan sebagai masuknya kategori sedekah, supaya artinya kita mengganti dana cash berupa sedekah, misalnya biasanya kita kasih ke rumah yatim gitu kan ya, kasih kemana, tapi kita ganti alokasikan dana cash itu untuk membangun aset tadi, seperti itu Bu Ingrid. Jangan diganti Bu Rani, tapi dua-duanya dilakukan. Amin. Jadi ke rumah
rumah yatim iya, untuk anak yang Iya, nggak betul. punya iya, dan ini juga iya gitu Dikasih, iya. semuanya. Oh ya Allah, amin. Ya Allah, Amin. bener-bener. Dong. Kalau miliarder Oh, itu nggak malam pakai ini kata atau. Kalau miliarder itu Ada. mesti bilangnya dan. Jadi Dan, dan bener. ini. iya benar ya. Ya, oke itu udah mesti di note tuh Mas Ya Haris. Allah. Mas Haris mesti di note ya, jangan pakai kata atau tapi dan kalau sudah jadi Atau miliarder. dan. Jadi, Buku samil digantikan. dan sedekah cashnya gitu ya. Amin. Yes. Ya, Bunda Inggris kita Aduh ini ya Allah. Mas Kusnu, Bu Rani nggak terasa Iya. ya ini ya kita sudah Iya. memasuki 1 jam ya di acara Leaders Talk Ih, kita belum, hari baru 20 menit. Baru 10 menit. ini. Yes. Iya. Kalau Malam ini kalau kayaknya ngomongin udah duit, agak diperpanjang. Iya. Kayaknya Bu Rani, ini kayaknya memang seru banget ya. Artinya kita banyak Betul, nanya. betul. Jujur aja saya masih pengen banyak Iya. nanya Bu Rani. Saya pengen belajar malam Beneran, ini. Gitu. Tapi beneran. karena yang punya acaranya Mas Haris, kita nurut aja dah. Gitu. ya Bun, karena dari pembahasan ini adalah sangat seru Bun. Kenapa? Karena yang dibahas ini adalah duit ini masalahnya Bun. Ya. Tapi kalau boleh nih Bun, saya boleh izin nih sedikit tanya sekali lagi aja mungkin. Ini penting kayaknya ini ya. Ya, tadi yang kita bahas soalnya gini Bun. Ini yang kita bahas ini kan tentang bagaimana kita bisa mengalokasikan freedom tapi semasa kita ada Bun gitu. Cuman pertanyaannya Bun, di luar sana kan banyak Bun orang kaya, ya kan? Tapi mohon maaf, ketika dia jatuh sakit, tiba-tiba kayaknya habis untuk dia berobat, bahkan ketika meninggal kehidupan keluarganya berubah drastis. Karena saya punya teman Bun di daerah Jombang sendiri, dulunya kaya raya Bun, punya toko yang besar, toko baju. Dan hari ini saya ke rumahnya ternyata apa tokonya udah habis, udah dijual ketika orang tuanya meninggal Iya, gitu ada. ya. Ya, kemudian bajunya pun sampai hari ini pun juga masih numpuk ya, jadi bahan bekas itu Bun. Lah, boleh tahu Bun, ketika mengerjakan di bisnis Adina Daily ini apakah bisa Bun? Ini nantinya bisa sampai long term sampai anak cucu kita itu. Atau kalau mau bisa bagaimana Bun pengalokasian biar teman-teman semakin yakin Bun? Ya, kita tuh semua ikhtiar Allah ya Pak ya yang menentukan. Tapi kita selalu berdoa agar usaha kita selalu langgeng. Tidak ada lah yang abadi di dunia ini ya Bapak. Ya. Kita harus selalu berdoa kepada Allah agar usaha kita langgeng. Tapi kita meyakini bahwa ada pilihan-pilihan orang bekerja atau pilihan-pilihan dalam usaha itu. Pilihan-pilihan ini sebenarnya sudah ada pembuktiannya, sudah ada rujukannya, semuanya sudah ada. Kita tinggal mau apa enggak untuk melakukan involve atau terjun kepada bisnis-bisnis atau ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan. Memang ikhtiar yang tadi seperti dikatakan Pak Aris itu kan namanya ikhtiar kuadran kiri. Dan itu memang bekerjanya yang memang mekanisme cara kerjanya memang seperti itu gitu. Jadi kalau kita memang berada di kuadran kiri mau nggak mau ya seperti itu. Nah ada pilihan lain yaitu kuadran kanan, di mana kuadran ini sudah ditunjukkan oleh ahli-ahli ekonomi dunia. Salah satunya adalah Robert Kiyosaki, ada Joe Robino, ada banyak ahli-ahli itu mengatakan bahwa kalau Anda saat ini punya uang banyak, punya ilmu, bisnis apa atau ikhtiar apa yang cocok, ya yang cocok mereka memberikan informasi konglomerasi menjadi pengusaha yang besar yang menggunakan sistem. Sekali lagi sistem yang akan dikerjakan. Yang kedua, kalau ada orang punya uang besar tapi nggak punya ilmunya, apa yang bagusnya dilakukan? Bekerjalah dengan sistem franchising. Jadi sistem ini yang akan bekerja, yang akan memberikan penghasilan. Yang ketiga adalah ketika seseorang nggak punya apa-apa, kemudian nggak punya uang, nggak punya ilmunya, mencari uang nggak tahu, cara ilmunya nggak ada, tapi punya cita-cita untuk bisa survive hidup dan layak di masa yang akan datang, dan cita-citanya besar, hanya ada satu business ownernya namanya business networking. Jadi pilihan bisnis ini sudah kita ketahui dari awal bahwa business networking ini adalah bisnis yang bisa memberikan
Kalau kita bangun dengan baik, membangunnya adalah sistem kerja yang baik, maka bisnis ini akan memberikan penghasilan yang terus menerus. Soal panjang enggaknya kan itu urusan Allah, tapi kita sudah melihat bahwa banyak sekali bisnis-bisnis networking yang jangka waktunya itu lebih dari 36 tahun, 40 tahun. Kalau kita ukur umur sekarang Bu Inkris ini 50, berarti kalau 40 tahun masih 90 tahun nanti lagi dia akan terus memberikan penghasilan. Dan itu hanya ada di bisnis namanya bisnis networking. Salah satunya adalah di Armina Daily. Kita terus berusaha, kita terus berikhtiar saling menjaga bisnis ini agar nantinya juga akan seperti itu. Contohnya aja Bapak, kalau di bisnis networking itu kan nggak bisa diteruskan ke anak-anak. Hari ini saya masih menerima penghasilan dari Pak Juli walaupun beliau sudah tiada, tapi saya dan anak-anak masih mendapatkan masih diberi nafkah oleh Bapak. Itu kan luar biasa sekali. Masya Allah, Allahu Masya Allah. Akbar. Allah. Gitu Pak. Semoga teman-teman di mitra di Armina Daily ini bisa melihat peluang ini untuk mendapatkan sistem atau membangun sistemnya dengan baik, dengan istiqomah, dengan komitmen tinggi sehingga nanti akan mencapai apa yang menjadi tujuan hidup. Tujuannya bukan buat leader kok, tujuannya buat Bapak Ibu semuanya, buat kita semuanya, sehingga insya Allah nanti akan tercapai nggak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat nanti. Karena usaha kita, ikhtiar kita ini adalah kendaraan menuju surganya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Masya Terima Allah. kasih Bunda. Ya Allah, keren. Ini memang kalau mau kita ngobrol sampai subuh, saya yakin nggak bakal selesai kayak ilmunya ini ya. Karena Bunda Ingrid sih kalau kita gali ini ilmunya terus ngalir. Iya. terus sumbernya ini nggak bisa habis ini ya Allah. Ya. Kalau udah membicarakan Armina Daily, Pak Nyoman Aris, Pak Husnul gitu ya, Ya. kita tuh sama Bu Iris, sama Pak Juli juga dulu aja bahkan kalau kita di luar negeri tuh sampai malam, tengah malam membicarakan karena saking excitednya gitu loh dengan bagaimana progresnya, potensi rezekinya yang ada di bisnis networking ini benar-benar ya artinya nggak ada lagi lah gitu dengan modal yang kecil dengan murah mudah tapi bisa jadi miliarder. Masya Allah. Ya. Terima kasih ya Bu Inkris atas bimbingannya selalu. Semoga Ibu selalu sehat. Ya Allah. Allah memuliakan Ya Ibu dan Allah. keluarga dan Amin. insya Allah kita Amin. semua yang Amin. ada di Armina Daily ini udah di track Amin, Allah. yang cepat dan Amin. gampang untuk jalankan Armina Daily-nya. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, karena kita sudah alhamdulillah tadi banyak teman-teman yang request ditambahin dong jamnya ya. Ya, dan ini sesuai request kita sudah tambah menit sampai ke 11 ya, 13. ke 11 ya, 12 ya. Alhamdulillah ya. Jadi Bunda Ingrid sebelumnya saya terima kasih sekali ilmunya hari ini ya Allah, dahsyat banget ya. Dan insya Allah ini akan menjadi bekal buat teman-teman semuanya yang hari ini hadir, malam ini belajar ya. Insya Allah ketika nanti teman-teman sudah mendapatkan rezeki 100 juta per bulan, maka teman-teman nggak kaget dan pinter dalam pengelolaan karena kita sudah tahu ilmunya ya. Dan saya ucapin terima kasih juga buat Bu Haja Fatiarani atas sharingnya malam ini ya Allah. Dan Mas Kusnu terima ya. kasih. Sama-sama ya Mas Kusnu, sama-sama terima kasih ya karena sudah bisa membersamai saya juga di malam ini ya. Dan sahabat miliarder semuanya, tentunya kita akan terus belajar ya bersama mentor miliarder kita setiap hari Kamis ya. Pastikan teman-teman jangan sampai lewatkan karena acara hari ini adalah acara yang luar biasa ya. Jadi hari ini teman-teman sudah tahu bagaimana cara pengelolaan keuangan ya, bagaimana teman-teman nantinya bisa memperoleh penghasilan yang besar dan tentunya bisa mengelola dan menjadi penghasilan yang semakin besar ya. Makanya di sini ada kenapa orang kaya semakin kaya dan orang yang nggak kaya kok malah nggak kaya-kaya. Lah ini adalah karena memiliki sebuah kecerdasan keuangan salah satunya. Baik sahabat miliarder semuanya dimanapun Anda berada di Facebook dan juga di YouTube streaming ya, dan semua teman-teman yang hadir semuanya di acara hari ini, semoga acara hari ini bisa benar-benar mendapatkan keberkahan buat teman-teman semuanya. Dan untuk para leader semuanya yang saat ini lagi berjuang ya, lagi fokus
di periode 18 Januari sampai 18 Juni ini saya doain semuanya bisa sapu bersih ya. Apresiasi dari Networking Arena Daily sebesar 300 sampai 1,1 miliar di periode ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya teman-teman semuanya jangan lupa terus hadir dan menghadirkan di acara Sakti TV setiap hari Selasa dan Kamis, tepatnya pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Lega rasanya 1 jam lebih saya membersamai sahabat-sahabat miliarder semuanya ya di acara Leaders Talk hari ini ya. Semoga teman-teman semuanya dengan bekal ilmu yang besar, dengan bekal ilmu yang manfaat, rezekinya semakin berkembang, mitranya semakin berkembang, memiliki passive income ya, dan tentunya selalu diberikan Allah kesehatan, keluarganya sehat, badannya sehat, hatinya, dan yang paling utama sehat dompetnya. Oke, terima kasih sahabat miliarder semuanya. Jumpa lagi di acara 1 tahun jadi miliarder selanjutnya ya. Saya dari Kota Santri Jombang ya, Nyoman Arsusanto mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin ada salah kata yang saya bawakan secara acara hari ini. Baik, semuanya teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Terima kasih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allah.